Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh finalis lomba karya tulis ilmiah yang berbahagia. Izinkan kami Memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azani dan rekan saya Robi Hardi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan bangga mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanasan Temperatur Udara yang Mengakibatkan Urban Heat Island di Daerah Perkotaan. Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Meskipun Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, namun di sebagian daerah mempunyai kelembaban yang berbeda-beda. Misalnya, di daerah perkotaan terasa lebih panas dibandingkan daerah pedesaan yang masih asri dengan kehijauan. Relatifnya, orang perkotaan akan mengalami pemakaian listrik lebih banyak dibandingkan orang pedesaan, dikarenakan untuk menunjang kebutuhan mereka dengan menyeimbangkan temperatur udara yang panas. Suhu udara yang relatif panas di daerah perkotaan bukan hanya disebabkan oleh faktor pencemaran lingkungan seperti aktivitas kendaraan, industri pabrik, pembuangan limbah. Namun, di samping itu, ada hal yang lebih relevan dalam penyebab terjadinya peningkatan suhu udara seperti tertutupnya lapisan tanah oleh pembuatan aspal hitam, kepadatan penduduk, hingga bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Efek pemanasan global tidak dapat dihindari dan dihilangkan. Namun, pemanasan global dapat dikendalikan dengan berbagai tindakan yang membawa keseimbangan bagi ekosistem dan kualitas lingkungan berdasarkan pengamatan spesial Urban Heat Island pada wilayah kajian tertentu. Pengamatan spesial Urban Heat Island dapat menunjukkan iklim mikro secara detail yang menjelaskan bagaimana tingginya variasi suhu permukaan lingkungan lahan untuk mitigasi efek Urban Heat Island. Peningkatan aktivitas manusia serta pesatnya pembangunan lahan terbangun menyebabkan terjadinya suhu mikro di kawasan perkotaan. Fenomena Urban Heat Island dicirikan seperti pulau, yaitu udara permukaan panas yang berpusat di daerah pusat kota dan semakin turun temperaturnya di daerah sekelilingnya, yakni di daerah pinggiran kota. Urban Heat Island terjadi karena terdapat nominasi material buatan yang menampung panas di wilayah kota. Dominasi material buatan tersebut mengakibatkan terperangkapnya radiasi matahari sehingga suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kenaikan temperatur pada wilayah kota juga dipicu oleh pelepasan panas atau antropogenik dari aktivitas perkotaan seperti industri dan transportasi. Dampak dari Urban Heat Island sangat bervarian, seperti dampak pada cuaca yang bisa mengubah pola angin lokal, pembentukan awan, kelembaban, hingga tingkat curah hujan. Urban Heat Island juga tidak hanya meningkatkan temperatur perkotaan, namun juga meningkatkan konsentrasi ozon, karena gas rumah kaca yang membentuk ozon akan meningkat dengan adanya peningkatan temperatur di daerah permukaan bumi. Dampak pada penggunaan energi seperti Urban Heat Island bisa meningkatkan kebutuhan energi masyarakat karena penggunaan pendingin ruangan dan atau kulkas yang meningkat saat cuaca panas. Tentunya dalam permasalahan suatu pemanasan global pasti ada sebab dan akibatnya, termasuk juga terbentuknya Urban Heat Island. Maka timbullah pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur di daerah perkotaan? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi terjadinya Urban Heat Island di daerah perkotaan? Kemudian yang ketiga, siapakah yang berperan penting dalam menjaga kestabilan temperatur udara umumnya di bumi kita dan khususnya di daerah perkotaan? Metode yang kami gunakan dalam menulis karya tulis ilmiah ini adalah dengan mencari informasi dan pembaruan kabar tentang pemanasan globalisasi sehingga terjadi Urban Heat Island
dari berbagai jurnal maupun hasil penelitian yang dikuatkan dengan berbagai pustaka, sehingga muncullah gagasan konseptual yang bersifat teoritis yang didukung dengan data dan referensi yang aktual sesuai dengan hasil dari bahan kajian. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah menjadi metode deskriptif, menghasilkan data yang akurat, memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian, dan telah menggunakan beberapa permasalahan dan solusinya. Menurut Ruben 2012 mengatakan bahwa urban heat island merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan di pusat kota lebih tinggi dibandingkan dengan suhu berada di daerah pinggiran. Darlina dan kawan-kawan 2018 menjelaskan bahwa urban heat island terbentuk apabila permukaan yang seharusnya menyerap suhu panas dari matahari lebih banyak memantulkannya kembali ke udara dan terperangkap di lingkup perkotaan. Permukaan tersebut lebih banyak memantulkan panas karena telah terjadinya alih fungsi lahan dari vegetasi menjadi lapisan aspal, beton, bangunan tinggi, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan dan pertambahan jumlah penduduk. Penelitian yang relevan menurut Takayashi H. Mariyama M. 2020 mengatakan bahwa urban heat island adalah daerah perkotaan atau urban yang secara signifikan memiliki temperatur udara yang lebih hangat dibandingkan daerah pinggiran atau suburban dan pedesaan atau rural di sekitarnya. Kemudian menurut Aisyah 2013, urban heat island terjadi karena terdapat nominasi material buatan yang menampung panas atau heat storage di wilayah kota. Dominasi material buatan tersebut mengakibatkan terperangkapnya radiasi matahari sehingga suhu di sekitarnya semakin tinggi. Kenaikan temperatur pada wilayah kota juga dipicu oleh pelepasan panas antropogenik atau bahaya yang diakibatkan oleh manusia dari aktivitas perkotaan seperti industri dan transportasi. Menurut Arizona Board of Regents 2006, dampak dari urban heat island sebagai sangat bervarian, seperti dampak pada cuaca yang bisa mengubah pola angin lokal, pembentukan awan, kelembaban, hingga tingkat curah hujan. Urban heat island juga tidak hanya meningkatkan temperatur perkotaan, namun juga meningkatkan konsentrasi ozon karena gas rumah kaca yang membentuk ozon. Dari berbagai dampak yang dihasilkan oleh urban heat island, pasti terdapat solusi yang relevan yang digunakan untuk meminimalisir meningkatnya temperatur suhu udara di daerah perkotaan. Antara lain, yang pertama, pembuatan bangunan, atap, jalan, dan trotoar menggunakan material yang berwarna putih atau cerah dan menggunakan material yang bisa merefleksikan cahaya matahari. 2. Menanam lebih banyak tanaman dan pepohonan di daerah perkotaan. Jika area permukaan tanah tidak mencukupi, green roofs atau pembuatan taman di atap bangunan juga bisa menjadi alternatif. 3. Membuat green parking lot yang memberikan ruang di permukaan yang bisa ditembus air. 4. Membuat ruang terbuka hijau atau RTH. RTH merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta merendam kebisingan ataupun dengan menanam pohon di pekarangan rumah masing-masing. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Emisi yang dihasilkan kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab naiknya temperatur suhu udara di daerah perkotaan. 6. Mengajak orang lain untuk melestarikan lingkungan. Jika kita sudah terketuk hati kita untuk melakukan pelestarian lingkungan dari diri kita sendiri, maka jangan lupa untuk mengajak keluarga, teman, tetangga, maupun rekan kerja untuk sama-sama menjaga keasrian lingkungan. Dari pemaparan karya tulis di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya urban heat island adalah daerah perkotaan atau urban yang secara signifikan memiliki temperatur yang lebih hangat
dibandingkan daerah pinggiran atau suburban dan pedesaan atau rural di sekitarnya. Namun, kita tidak bisa menutup mata dalam menyikapi kerusakan lingkungan hingga pemanasan global yang terjadi di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Urban Heat Island merupakan salah satu kerusakan lingkungan dengan naiknya temperatur suhu udara yang mengganggu kehidupan dan aktivitas manusia. Faktor yang mendorong terjadinya Urban Heat Island adalah adanya modifikasi tanah, kurangnya evapotranspirasi di daerah perkotaan, dan juga faktor geometris. Sehingga dari berbagai penyebab tersebut timbullah beberapa dampak yang dihasilkan, antara lain dampak pada cuaca dan iklim, seperti bisa mengubah pola mata angin, meningkatkan temperatur perkotaan, meningkatkan konsentrasi ozon, bahkan sampai pemanasan temperatur suhu udara. Faktor paling dominan adalah ulah perbuatan manusia dengan berbagai fasilitas pembangunan hingga mengabaikan dampak yang ditimbulkan. Namun, kita takkan mampu hanya menyalahkan ulah tangan manusia semata, karena pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat mendorong manusia untuk melakukan apapun sampai menyempitkan ruang terbuka hijau. Namun, dengan adanya permasalahan tersebut, kita mampu berpikir untuk meminimalisir dan bahkan menetralkan kembali temperatur suhu udara dengan cara seperti membuat atap rumah yang berwarna hijau atau berwarna putih supaya panas sinar matahari tidak terpendam di atap rumah, membuat green roof atau atap yang dipenuhi dengan tanaman berwarna hijau, kemudian membuat daerah resapan air seperti green parking lot, maupun memperluas kawasan hijau dengan menanam pohon. Dengan begitu, Urban Heat Island dapat terkendali. Yang paling penting adalah kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari diri kita sendiri dengan merangkul pemerintahan kota hingga pemerintahan pusat untuk sama-sama mencegah terjadinya kenaikan temperatur suhu udara atau Urban Heat Island tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.